itu berkaitan dengan soal deret. Biasanya soal ini muncul kawan-kawan ya, pasti muncul di SKD TIU DPNS itu biasanya dari tahun 2018, 2019, dan kemungkinan besar di 2021 ini juga akan muncul di TIU-nya. Nah, cara menghadapi soal ini, cara cepatnya adalah kawan-kawan, pertama loncat dulu dari suku pertama ke suku 2. Ini kan anggap suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5 ya gitu. Kita loncat 1 dulu. Oh, ternyata jauh selisihnya. Kalau jauh berarti kita lanjut ke suku ketiga. 2 jadi 4, diapain? Ditambah 2 kan. Ini ke sini juga tambah 2, ini ke sini tambah 2, otomatis ke sini kita juga tambah 2. Oh, berarti 8 tambah 2 10. Nah, untuk mencari tahu cek di option kira-kira yang mana nih. Oh, ternyata yang ujungnya 10 ada nggak? Ada. Ini ternyata kebetulan ada 2. Nah, mudah-mudahan nanti di soal ada 1 gitu. Kalau ada 1 ya enak, kita tinggal jawab yang ujungnya 10 ini. Kebetulan di sini ada 2, otomatis yang lainnya wrong kan. Ini wrong. Jadi tinggal C sama A. Nah, berarti dengan terpaksa kita harus mencari suku yang sebelum 10 ini. Caranya gimana? Kita cek dari 16, dari 64 jadi 32 diapain? Oh, dibagi 2. Ini juga dibagi 2. 32 bagi 2 kan 16 bagi 2 8. Oh, berarti jawabannya adalah 8 dan 10. Berarti kalau begitu jawabannya betul yang A. Begitu kan, Anzen? Tidak. Ini mantap kalau mantap. Next, soal berikutnya. Soal berikutnya itu tentang logika matematika atau penarikan kesimpulan. Biasanya muncul juga kawan-kawan. Namun nanti ada soal penarikan kesimpulan yang menggunakan kata semua dan sebagian. Nah, ini biasanya yang sangat membingungkan, sedikit membingungkan kan. Insyaallah di khusus nanti di pertemuan selanjutnya akan mau bahas untuk logika matematika atau penarikan kesimpulan yang menggunakan kata semua dan sebagian. Kalau enggak sih paling enak itu. Tapi ada yang enggak juga, kayak gini misalkan soalnya ya. Jika Aldi giat belajar, maka ia menjadi juara. Jika bisa menjadi juara, maka ia boleh ikut liburan. Nah, kalau sama ada 2 kata yang atau kalimat yang diulang, kayak ini kan juara diulang. Coret aja kan. Jadi tinggal ini. Jadi nanti kesimpulannya adalah jika Aldi giat belajar, maka ia boleh ikut liburan. Itu cara cepatnya. Adi ikut liburan, salah berarti wrong. Adi giat belajar, maka ia boleh liburan. Adi giat belajar maka ia boleh ikut liburan. Ah, ini udah selesai jawabannya gitu kawan-kawan ya. Ini masih wrong gitu. Ini ada dan tuh kan, ini ada atau enggak harus gitu. Jadi jawabannya itu yang B begitu kan. Anjing, ini mantap. Kalau pakai rumus ini biasanya pakai silogisme. Jika P maka Q. Nah, ini kan jika Q maka R. Nah, kesimpulannya itu P, Q-nya sama coret gitu kan. P maka R. Nah, ini kan pendekan kesimpulan dengan cara silogisme gitu kan. Ansen. Inap. Jadi mantap. Kalau mantap, ini penulisan gitu ya, lupa pakai cara aja gitu ya kawan-kawan, dia lupa pakai ya. Oke, next. Soal berikutnya itu kita tentang bagaimana cara membandingkan atau mencari hubungan antara P dan Q, antara X dan Y. Bisa saja nanti X dengan Y atau A dengan B, bagaimana hubungannya gitu ya. Kayak gini soalnya ya, kita baca perkara. Jika P itu adalah 2020 dikurangi 2020 dibagi 2 dan Q itu adalah 2022 dibagi 2, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. P sama dengan Q, B. P kurang dari Q, C. P lebih dari Q, D. P kuadrat sama dengan Q kuadrat, E. P sama dengan akar Q. Ya, pertama kita hadapi dulu sama semua gitu ya. Solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Nah, untuk mencari tahu bagaimana hubungan P dan Q, kita cari dulu berapa P-nya. P-nya kan itu 2020 dibagi 2 kan. Caranya berarti kita harus samakan dulu penyebutnya kawan-kawan. Itu 2020 bagi 2. Atau bisa langsung ini kayak 2020 kan, 2020 bagi 2 kan bisa nih 1010 kan. 2020 dikurangi 1010. Iya betul, 1010 kan berarti P-nya. Q juga, Q itu sama dengan 2020 dibagi 2, 1010 juga berarti kan. Coret-coret ya, cerot gitu ya. Dapat begitu 1010 kan. Nah, berarti kalau gitu P-nya 1010, Q-nya 1010. Berarti hubungannya gimana? Iya, baik-baik saja gitu ya. Hubungannya sama ya, A sama dengan P sama dengan Q gitu ya. Jawabannya beliau itu yang A gitu kan Anzen. Inap ini mantap. Boleh dengan cara lain misalkan ya. P-nya kan 2020, P-nya sama dengan 2020 dikurangi 2020 dibagi 2. Ini kan harus disamakan penyebutnya. Nah, supaya sama sebutnya otomatis ini per 2 kan, kita buat per 2. Kalau ini dibuat per 2 supaya mudah, kita kalikan aja 2. Nah, kenapa? Karena ketika ini dicoret ini sama, jadi hilang. Cerot jadi hilang, jadi 20 gitu. Anggap ini adalah A. Atau X boleh. Ini juga X kan sama. Berarti kalau gitu 2X kurangi X. Iya betul, X ya. X itu sendiri apa?
itu sendiri adalah 2020 dibagi 2 gitu kan. Sementara Q-nya sendiri adalah 2020 bagi 2 tuh. P-nya 2020 bagi 2, Q-nya 2022. Berarti kalau begitu jawabannya berikut yang A. Begitu kan? Understand? Tidak, ini sih mantap. Kalau mantap, next soal berikutnya. Nah, ini tentang penarikan kesimpulan yang tadi sudah ya. Oke, ini sudah ya. Jika adik belajar maka ia menjadi juara coret. Ini juara coret kan 2 kali diulang, berarti jawaban matematika adik belajar maka ia boleh ikut liburan. Adik ikut liburan, adik giat belajar maka ia boleh ikut. Berarti jawaban yang tetap yang B. Begitu kan? Understand? Ya, sengaja ini mengakhiri cepat karena ini tadi sudah kita bahas di awal gitu kan. Baik kan, betul. Yang berikutnya, jika saya makan, saya kenyang. Saya makan, jadi saya kenyang. Jika saya makan, berarti P. Saya kenyang, Q. Saya makan, Q. Nah, ini kesimpulannya apa? Ini coret-coret. Berarti P yang nggak ada, yang turunin aja, yang nggak adanya. Ini P-nya apa? Maka saya, jika saya makan, berarti saya makan. Nah, ini dengan cara apa? Oh, ternyata ditanyakan apa? Modus. Argumen bentuk apa ini? Oh, modus ponen gitu kan ya. Jadi kesimpulannya ini saya makan. Nah, jadi saya kenyang. Saya makan, saya kenyang. Jadi saya kenyang. Jika saya makan, maka saya kenyang. Jika P maka Q. Saya makan. Makannya mana? Oh, Q P ya, sorry P. Berarti P-nya coret juga, coret. Berarti Q bener, saya kenyang. Nah, ini modus ponen ya. Gitu kan, Ansen? Tidak, ini mantap, next. Nah, sekarang tentang mencari pernyataan hubungan lagi antara A dan B sekarang ya. A-nya itu sama dengan 1/16 ditambah 1/9. B-nya min 1/16 tambah 1/9. Maka pernyataan berikutnya benar adalah berarti kita harus ubah dulu bentuk A. A-nya itu kan akar 1/16 ditambah 1/9. Berarti kita samakan dulu penyebabnya. Supaya mudah ini kawan-kawan 16 ke 9 aja. Berapa? 16 ke 9. Iya betul, 144. Nah gitu ya, 144 bagi 16, 9 kan, kali 1, 9 plus kan, ini plus. 144 bagi 9 dapat 16 kali 1, 16. Berarti ini sama dengan akar 25/144. Baru tarik keluar akar 25, 5, akar 14, 12. Oh, 5/12 A nya. Sekarang B, min akar min B nya adalah min akar 1/16. Berarti ini sama aja dengan min akar 1, akar 16, 4, 1/4 ditambah 1/4 ditambah akar 1/9, 1/9 itu berarti akar 1, akar 9, 3. Berarti min 1/4 tambah 1/3 kawan-kawan. Nah, tuh di 3 aja ya. Berarti ini 4 kali 3 aja 12. 12 bagi 4, 3 kali min 1, min 3. 12 bagi 3, 4 tambah 1 ya, per 12 ya. Jadi min 3 bayar 4, 1/12. Nah, 5/12 dengan 1/12 gede mana? Gede 5/12 kan. Berarti kalau begitu jawaban yang betul adalah A lebih besar dari B. Nah, karena sama nggak mungkin kan, ini 1 dibagi 12, kalau ini 5 dibagi 12 gede yang A gitu kan ya. Jadi A lebih besar dari B. Jadi yang mana ya nih? Yang C, begitu kan Hansen? Idam, ini mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya. Lagi-lagi penarikan kesimpulan yang masih mudah. Jika saya jujur, premis K1 nih, maka usaha saya berhasil. Jadi gini kawan-kawan, cara mengerjakan soal yang kayak gini ini nggak usah dibaca, ini nggak usah, langsung aja ke soal cara cepatnya ya. Premis tersebut dapat disebutkan bahwa berarti kesimpulan. Mana jika saya jujur maka usaha saya berhasil. Jika usaha saya berhasil, lagi-lagi ini sebut 2 kali kan, coret. Berarti kesimpulannya adalah ini dengan ini. Saya jujur maka hidup saya bahagia. Jika saya jujur maka hidup saya bahagia. Ya udah, jawabannya dapat yang A gitu kan ya. Udah kan, ini rong. Jadi kalau ada yang sama coret aja, coret yang ada disebut 2 kali gitu. Jadi jawabannya yang ini, dapat kesimpulannya yang ini. Gitu kan Ansen? Idap, ini mantap. Kalau mantap, next soal berikutnya. Lagi-lagi, jika ibu tidak pergi maka adik senang. Adik tidak tersenyum, maka dia tidak senang. Kesimpulannya siapa? Ibu pergi atau adik tersenyum? Ini jawabannya adalah ibu pergi atau adik tersenyum. Ibu pergi atau adik tersenyum. Ini yang B, ibu pergi atau adik tersenyum. Jadi kan kalau ibu tidak pergi maka adik senang. Adik tidak tersenyum maka dia tidak senang.
dia tidak senang, maka sebenarnya ya ibu pergi. Harusnya kan kalau ketika ibu pergi, adik tidak senang kan? Nah, kalau tidak senang apa? Tersenyum. Kalau tidak tersenyum, tidak senang. Tidak senang itu terjadi ketika dia tidak tersenyum kan? Tapi karena ibu pergi di sini, maka di sini kata konjungsinya adalah atau adik tersenyum gitu. Nantilah akan dibahas lagi khusus ini kalau penarikan kesimpulan seperti ini ya oleh Magi ya. Oke, lanjut dulu. Ini kalau sementara pakai logika dulu aja. Oke, next yang berikutnya. Jika A 60%, B 1/5, C 0,40, X sama dengan A dikurangi B, Y sama dengan B dibagi C, Z sama dengan C dikurangi B, maka pernyataan berikut yang benar adalah mana nih? A-nya 60%, berarti A 60%. Kita rubah dulu, samakan dulu bentuknya, mau ke desimal boleh. 60% kan berarti 60 bagi 100, coret-coret, berarti 0,6 A-nya. B-nya itu sama dengan 1/5. 1/5 itu berarti 0,2 kan, 1 dibagi 5 gitu kan ya. C-nya 0,4 atau 0, aja gitu ya, nggak usah dihitung. X itu sama dengan A dikurangi B, berarti A-nya 0,6 dikurangi B 0,2, berarti A X itu adalah 0,4. Y itu sama dengan B dibagi C. B dibagi C berarti 0, B nya berapa? 1/5 boleh gitu, coba begini kalau untuk pembagiannya biar enak. C nya 0,4 berarti 4/10 nih, 4/10. Ini kalikan ke sini, ini kali ke sini kawan-kawan ya, kali nih, cari caranya, kali nongging ya, ini nongging ke bawah, ini nongging ke atas gitu ya, kali nongging. Jadi 1 kalikannya 10 dibagi 4 dikalikan dengan 5, 10 bagi 5 kan 2, jadi 2/4 alias 1/2 alias 0,5 gitu kan ya. Z nya itu C dikurangi B, Z nya sendiri itu adalah C nya sendiri adalah 0,4, B nya adalah 0,2 ya, B itu 0,2. Oke, jawabannya adalah 0,2. Nah, kita lihat mana yang besar, yang paling kecil ya, Z, berarti Z kurang dari mana? 0,4 berarti X, dan X kurang dari yang paling besar itu adalah Y. Jadi Z kurang dari X kurang dari Y, Z kurang dari X kurang dari ada deh jawabannya paling kalau gitu yang A, begitu kan? Understand? Tidak mantap kan untuk next soal berikutnya. Lagi-lagi penarikan kesimpulan ya. Jika Adi rajin belajar maka Adi lulus ujian. Adi lulus ujian maka Adi dapat diterima di PTN. Ini lagi-lagi disebut 2 kali. Coret aja, coret gitu ya. Berarti kesimpulannya tinggal nih, Adi rajin belajar maka Adi diterima di PTN. Jika Adi rajin belajar maka Adi dapat di PTN. Oh, berarti kalau begitu jawabannya betul yang A, begitu kan kawan? Understand? Tidak, ini mantap. Next, nomor berikutnya nih. Apabila guru tidak hadir maka semua siswa bersukaria. Ingkaran. Apabila guru tidak hadir maka ada kata semua nih, hati-hati, ingkaran itu adalah lawannya. Apabila guru tidak hadir lawannya berarti lawannya tidak apa? Hadir ya. Apabila guru hadir berarti lawannya apabila guru hadir, lawannya tidak kan, guru hadir. Maka lawannya semua. Nah, ini yang pakai kata semua itu nanti akan usah dibahas ya. Sebagian, maka sebagian siswa bersukaria. Cek di sini. Apabila guru hadir maka sebagian siswa bersukaria. Guru tidak hadir ya. Guru hadir. Nah, ini guru hadir dan ada dan salah, wrong ya. Guru tidak hadir dan ada semua, dan juga salah. Guru hadir dan ada beberapa siswa tidak sorry. Bukan dannya yang salah ya, sorry, benar-benar ini. Guru hadir semua lagi salah kalau ada kata semua. Ini ada kata semua wrong, nah, sorry maksudnya semua. Nah, ini sebagian, ini ada semua wrong. Nah, kata sebagian kadang di simpulan itu diganti, ada boleh pakai kata sebagian atau boleh pakai beberapa. Nanti maka kesimpulannya ini bisa jadi apabila guru hadir maka ada siswa yang bersukaria. Guru tidak hadir, ini masih tidak hadir berarti wrong ya. Tinggal kita memilih satu di antara dua. Satu ya. Karena ini semua enak ini kalau gitu mah nggak usah mikir juga sini, nggak apa-apa kawan-kawan ya. Nah, ini ada tidaknya, ini ada semua wrong. Udah kelihatan kan? Coba cek bener nggak kayak gini kesimpulannya. Guru hadir dan ada beberapa berapa siswa yang tidak bersukaria. Jawabannya betul yang B, begitu kan kawan? Mantap kalau mantap. Next.
Pernyataan semua segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki. Semua segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki. Ekuivalen itu sama gitu. Yang mana? Jika segitiga sama ABC bukan segitiga sama sisi, maka segitiga ABC bukan segitiga sama kaki. Jadi ini jawabannya adalah jika segitiga bukan segitiga sama sisi, maka salah, ini jelas ya. Ini wrong juga. Jika segitiga ABC segitiga sama sisi, maka segitiga ABC bukan segitiga sama kaki, wrong. Jika segitiga ABC segitiga sama sisi, nah semua. Berarti kalau ada AB, kan semua segitiga sama sisi adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau ABC segitiga sama kaki, sama sisi gitu maksudnya, maka ABC segitiga sama kaki. Yang ini berarti ya udah jawabannya yang di gitu kan ya. Kan gini, semua segitiga sama sisi itu adalah sama kaki. Nah, ini sama sisi. Semua segitiga sama sisi itu sama kaki. Nih. Jadi kalau begitu, kalau ada segitiga ABC itu sama sisi nih, maka otomatis segitiga ABC itu sama kaki. Berarti jawabannya berarti yang D. Begitu kan? Soal nomor berikutnya, nomor 3. Oke, biar lebih mengerti lagi tentang materi perbandingan kuantitatif, baik itu perbandingan nilai maupun berbalik nilai. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu ada masalah itu menjadi semua ibu solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Sebuah mesin dapat memproduksi sepertiga lusin barang selama 4 jam. Berarti ada sebuah mesin, ada produksi, nanti ada konsumsi dan ada waktu gitu. Lagi-lagi ada 3 variabel. Sebuah mesin memproduksi sepertiga lusin. Awas nih, sepertiga lusin berarti sepertiga dari 12 kan? Sepertiga dari 12. Oke, 12. Nah, berarti tinggal kita coret lagi. Cerot gitu kan ya. 4, 1 kali 4, 4. Nah, waktunya 4 jam. Banyak produksi barang yang dikerjakan oleh 6 buah mesin. Bagaimana kalau 6 mesin? Berapa banyak produksi barang? Berarti ini oleh 6 buah mesin selama 10 jam. Nah, gitu kawan-kawan. Tinggal kita kasih kolom lagi ini. Kasih kolom. Nah, kasih kolom. Oke, gitu kan. Oke. Nah, lagi-lagi dia ada 3 variabel. Berarti kalau 3 variabel begini, kawan-kawan harus buat lagi kayak tadi maki ya, cara manualnya yang di depan itu ya, yang pertama kita kerjakan tadi. Berarti ini kita sebelum ke 6 buat dulu nih 1, 4, 4. Berarti ini cara manualnya. Kita kerjakan dengan camal dulu, cara manual atau cabi, cara bingung gitu kan ya. Kita perhatikan kawan-kawan, lihat sini. Cara bingung dulu lah, jangan dikasih cara cepat, jangan kasih lepas dulu nih. Berarti ini kita butuh 6, berarti waktunya tetap 4. Nah, berapa lama produksinya gitu kan ya. Produksinya ini kita misalkan nah, sebelum ke karena nanti di bawahnya adalah 6 kita ganti Y baru 10 gitu kan. Karena ini sudah sama, coret-coret, berarti lihat di sini. Kalau satu mesin jadi 6 mesin, berarti bertambah atau kurang? Iya betul, bertambah, besar berarti ya. Kalau satu mesin itu hasilnya 6. Bagaimana kalau 6 mesin? Kira-kira produksinya semakin banyak, semakin sedikit? Iya betul, banyak, besar-besar. Oh, kalau besar-besar berarti dia perbandingan senilai. Berarti 1/6 sama dengan 4/X. X kalikan 1 berarti X kayak tadi ya, kali silang. 6 kali 4, 24. Oh, berarti si X-nya 24. Berarti kita punya tuh 6, kemudian 24, 4. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kalau 6 selama 10 hari? Nah, ini 4 kan? Oke, ini 6 coret aja. Nah, tinggal 24 nih. Kolom ini kan kolom produksi. Ya, selama 10 hari. Nah, gitu kan. 4 ke 10 jadi semakin besar atau semakin kecil? Iya, betul, besar. Nah, kalau 10 hari, di 4 hari dulu. 6 mesin selama 4 hari menghasilkan 24. Nah, bagaimana kalau 6 mesin selama 10 hari? Kira-kira semakin banyak produksi yang dihasilkan atau semakin sedikit? Iya betul, semakin banyak, karena waktunya juga lama gitu, berarti kesini juga besar. Lagi-lagi ini semua perbandingan sebalik senilai, berarti karena dia besar, ini besar, berarti 24 per Y sama dengan 4/10. Tinggal kali silang, Y kali 4 gitu kan ya. 24, 10 kali 24, 10 sama dengan Y nya kali 4, 4Y kan, 4Y. Karena kita butuh Y saja, berarti 4-nya pindahin ke bawah gitu, bagi gitu ya, biar cepat aja.
24 bagi 4 kan bisa tuh, tinggal kita coret lagi, ceret gitu ya. Berarti 24 bagi 4 sisa 6. 6 kali 10 60. Oh ternyata jawabannya Y nya adalah 60. Ada nggak option? Ada. Ternyata jawaban yang paling tepat itu yang C gitu kan. Itu kalau kita kerjakan dengan cara manual atau cara bingung gitu kan ya. Nah ada depasnya kawan-kawan untuk mengerjakan soal ini. Depas hadirlah. Nah hadir dia. Lihat kawan-kawan sama kita ya, satu mesin bisa memproduksi 4 barang dalam waktu 4 hari. Itu. Bagaimana kalau 6 mesin? Berarti ini kesini semakin besar kan? Satu mesin jadi 6 besar. Berarti produksinya kalau 6 mesin semakin banyak atau semakin sedikit? Iya betul, banyak juga. Berarti ini besar juga. Waktunya kan ya jadi 4, dari 4 jadi 10, berarti besar juga. Nah, kalau semuanya semakin besar, nih, maka depasnya adalah tinggal kawan-kawan sekalikan aja ini ke sini. 6 kalikan 10, oke, dibagi. Dah, 1 dikali 4 ini. Lalu nanti hasilnya kalikan dengan waktu 4 hari. Gitu kan, nah gitu. Ya udah, ini 4, lagi-lagi kita coret, cerot gitu kan ya. 6 kali 10 60 bagi 1 60, selesai deh begitu kan. Ada nggak di option A? Ada. Ternyata jawaban yang C begitu kan. Unset. Inap ini sering mantap.